Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat Fardhu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan yang telah menciptakan kita, kemudian Dia menjaga kita, dan Dia juga telah memberikan rezeki kepada kita. Pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melanjutkan ibadah salat Fardhu Jumat secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin, di khutbah kita yang singkat kali ini, sebagai dalil rujukan khutbah kita adalah Al-Quran surat Al-Waqi'ah yang dimulai dari ayat 83. Dalam ini hadirin jemaah Jumat, Allah hendak menyampaikan kepada kita bahwa Dialah penguasa mutlak terhadap nyawa kita. Kalau Allah mau mengambil kehidupan dari seorang, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalanginya ataupun menolaknya. Mari kita lihat hadirin kaum muslimin, firman Allah di dalam surat Al-Waqi'ah ayat 83 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula idza balagatil hulqum. Maka mengapa kamu tidak bisa mencegah pada saat nyawa itu sudah sampai di kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun, padahal kamu menyaksikannya. Ini yang pertama. Kita sering hadirin kaum muslimin menyaksikan detik-detik, saat-saat mungkin keluarga kita, ayah atau ibu kita, saudara kita atau anak kita, lalu Allah kuatkan dan Allah pastikan. Mengapa tidak kamu cegah pada saat nyawa itu sudah sampai di kerongkongan? Padahal kamu menyaksikannya, nampak di awak di mata kita hadirin kaum muslimin. Lalu Allah katakan, kok tidak kamu hambat nyawa itu naik ke kerongkongan pada saat sakratul maut? Padahal kita tahu hadirin kaum muslimin. Lalu dikatakan oleh Allah lanjutan ayatnya, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketahuilah, kami lebih dekat daripada engkau, tetapi engkau tidak mengetahuinya.
Berarti pada saat sakratul maut, yang hari ini hadirin kaum muslimin kita sering mendengar berita di media sosial, setiap sesaat, setiap hari ada saja kabar berita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak sekarang. Bahkan sehari ada 2 yang meninggal, ada 3. Itu adalah, maka layak kita pahami sejenak ayat ini hadirin kaum muslimin. Lalu dilanjutkan oleh Allah, falaula in kuntum ghayra madinin, maka mengapa juga kalau sekiranya kamu tidak dikuasai oleh Allah, tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalaulah Allah tidak berkuasa di sana, kenapa tidak kamu kembalikan lagi nyawa itu ketika sudah lepas dari badan? Jadi jelas ini. Yang pertama tadi, kenapa tidak kamu tahan nyawa itu sampai ke kerongkongan mau lepas dari tubuh kita? Lalu pada saat lepas nyawa itu sudah meninggal seorang, kenapa kamu tidak kembalikan lagi? Kalau betul-betul kamu orang yang benar kata Allah, berarti disinilah hadirin kaum muslimin kita perlu sejenak bertafakur bahwa Allah penguasa mutlak terhadap kehidupan kita. Allah bisa ambil nyawa kita kapan saja hadirin kaum muslimin. Siap tidak siap kita kalau sudah datang ajal. Walikulli ummatin ajal, fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Kalau ajal telah tiba masanya, maka tidak bisa kita mundurkan dan tidak bisa kita majukan dengan alasan apapun. Tapi hebatnya Allah tidak kasih tahu batas ajal kita. Karena itu jangan lengah kita, jangan lalai kita dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi hari ini kita sehat, nanti setelah Jumat Allah kehendaki datang malaikat Israel menjemput kita hadirin kaum muslimin. Pertanyaannya, sudah siapkah kita dengan pertanggungjawaban setelah meninggal itu hadirin kaum muslimin? Kalau mati ini tidak perlu kita takutkan. Takut tidak takut awak, amu awak, yang dia pasti datang. Pertanyaan adalah bagaimana nanti ketika Allah cabut nyawa kita, mempertanggungjawabkan di alam kubur terhadap pertanyaan-pertanyaan malaikat sebelum nanti kita diazab di alam kubur. Mana amal terbaik kita? Mungkin selama ini kita lalai, tidak sempurna sholatnya, padahal nanti di akhirat yang pertama dihisab dulu adalah perkara salat. Bagaimana kita membanggakan pahala infak sedekah kalau salat kita tidak benar? Salat inilah yang diutamakan dulu hadirin kaum muslimin. Maka dari itu lanjutan ayat akhir Al-Waqiah ini terhadap seseorang yang sudah meninggal itu ada 3 kemungkinan posisinya. Yang pertama, fa'amma in kana minal muqarrabin, maka adapun kalau yang meninggal itu nanti orang-orang yang dekat kepada Allah, farauhu wa raihanu wa jannatun na'im, maka dia diberi keselamatan, diberikan rezeki dan diberikan surga untuknya. Inilah tujuan akhir kita. Yang dunia sementara ini, yang harta yang kita lalui ini, dunia ini sementara. Dan harta yang kita kumpulkan hadirin kaum muslimin, kalau kita tidak menggunakan di jalan Allah, nanti ada 2 pertanyaannya terhadap semua hartamu. Dari mana kamu dapatkan dan dari mana dan kemana kamu habiskan? Apakah di jalan yang halal atau di jalan yang haram dimurkai Allah? Kita balik tadi. Wak karena harta yang ada kita pegang diamanahkan hari ini kamu semua. Dari mana dapatnya? Rumah yang kita tempati dari mana dapatnya? Apakah kita tidak terjebak dalam transaksi riba hadirin kaum muslimin? Mobil yang kita dapatkan bagaimana hadirin kaum muslimin? Ini nanti akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah.
Maka fa'amma in kana minal muqarrabin, maka adapun kalau yang meninggal nanti kita itu orang yang dekat dengan Allah, maka dia nanti akan diberikan kemuliaan, kesejahteraan, diberikan rezeki dan diberikan surga dia. Lalu yang kedua, wa amma in kana min ashabil yamin, maka adapun kalau nanti yang meninggal itu tergolong kepada golongan kanan, golongan yang baik, karena nanti akan ada manusia itu dibagi di akhirat golongan kiri dan golongan kanan. Yang golongan kanan tentu nanti mendapatkan catatan terbaik dari amalnya. Maka terhadap golongan kanan ini, fasalamun laka min ashabil yamin, maka malaikat mendoakan keselamatanlah bagimu wahai golongan kanan. Yang terakhir, golongan yang ketiga, wa amma in kana minal mukadzibina dhalin, maka adapun golongan yang ketiga adalah golongan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Tahu dia kebenaran ayat Allah tidak diamalkan. Tahu dia larangan Allah dalam Al-Quran, dia laksanakan yang dilarang. Inilah namanya mukadzibin, mendustakan. Wa amma in kana minal mukadzibina dhalin, adapun orang-orang yang mendustakan kebenaran ayat-ayat Allah, kemudian dia sesat di jalan yang dibenarkan Allah, fanuzulum min hamim, maka yang pertama nanti hidangannya adalah air yang mendidih. Dia hidangan besok dengan air yang mendidih, air panas. Kita bisa bayangkan hadirin kaum muslimin, ini bahasa ayat. Itulah hidangan orang-orang yang mendustakan ayat Allah, orang-orang yang sesat di jalan Allah, yang kadang dia tidak tahu sesat hari ini, bahkan berlarut-larut kesesatannya. Inilah hidangannya adalah air yang mendidih. Wa tasliyatul jahim, dia dibakar nanti di dalam neraka, dibakar oleh api neraka. Inna hadza lahu haqqul yakin, inilah suatu kebenaran yang hak dari Tuhan. Kemudian fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu yang maha terpuji. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Allah menghendaki mari kita sering-sering bertasbih, zikir pada Allah. Apa gunanya zikir tasbih? Subhanallah. Allah ingin melatih kita hadirin kaum muslimin agar nanti di akhir ayat kita mudah membaca kalimat tasbih pada saat sakratul maut. Karena inilah perjuangan terakhir kaum muslimin, dan iblis pun berjuang terakhir, apakah akan menyesatkan manusia ini nanti bersama dia di neraka atau tidak. Karena itu kita diajarkan membiasakan tasbih. Subhanallah, la ilaha illallah. Maka pada saat sakratul maut pun kita dilatih, diajarkan hadirin kaum muslimin, bisian kata lingonya itu la ilaha illallah, kalimat baik. Jangan sampai putus. Agar apa? Agar nanti di akhir hayatnya, pada saat nyawa lepas di kerongkongan itu, dia masih ingat kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin, mudah-mudahan bermanfaat, berbanyak manfaat. Tabi'il absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayuhan nas wal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu,
Sesungguhnya manusia-manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar.